Kisah ini dimulai di sebuah sekolah menengah atas yang meraih penghargaan sebagai sekolah teladan. Semua muridnya mendapat nilai sempurna, tidak ada perundung atau orang-orang jahat. Tapi itu hanya wajah luar dan citra yang dilihat masyarakat. Sementara di dalamnya ada murid-murid busuk, geng perundung yang mengerikan. Dan alangkah baiknya kalau perundungan itu cuma sebatas pemukulan, kenyataannya ada penghinaan, pembunuhan, dan kejahatan paling keji, semuanya direkam oleh seorang gadis yang memang kerjanya merekam. Kita juga tahu bahwa pemimpin mereka adalah pemuda tampan, kasar saat memukul, bertubuh atletis, namanya Han. Badannya tegap, tinggi besar, dan menguasai semua murid yang malang. Itu karena dia berasal dari keluarga kaya dan besar. Ayahnya seorang jaksa yang membayar uang ke sekolah, belum lagi pamannya kepala polisi, dan ibunya punya firma hukum terbesar di negeri itu. Seluruh keluarganya berkuasa, sehingga tidak ada yang sempat mendidiknya dengan benar. Sampai akhirnya semua ulahnya pada murid-murid malang itu akan terbongkar. Di tengah semua kekacauan ini, datanglah seorang guru baru ke sekolah tersebut. Tugasnya mengajarkan nilai-nilai dan akhlak kepada para murid. Namanya Sun, gadis yang manis, baik hati, lucu, dan santai. Ia datang dengan kontrak sementara selama 3 bulan. Jika tidak membuat masalah, ia akan diangkat menjadi guru tetap bahasa Inggris. Sun kemudian bertemu dengan rekan sesama gurunya, Bu Nikmah, guru senior yang paling berpengaruh di sekolah dan dicalonkan untuk jabatan kepala sekolah. Suatu ketika, kepala sekolah yang sedang menjabat lewat dan menatap Sun dengan tatapan tidak enak. Nikmah pun menegurnya. "Ada apa? Kenapa menatap kami begitu? Kami tidak suka. Awas kalau ini jadi terakhir kalinya aku melihatmu menatap seperti itu." Kepala sekolah itu pun ketakutan dan pergi. Sun merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut, tapi ia berpura-pura tidak melihat apa-apa karena tidak mau membuat masalah. Ia ingin diangkat menjadi guru tetap dulu, baru setelah itu melakukan apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia pun pergi ke kamar mandi, duduk sendirian di sana, melampiaskan kekesalannya dan menelepon kekasihnya yang seorang polisi. Namun kekasihnya sedang sibuk bekerja dan tidak membalas teleponnya, sehingga Sun kesal karena merasa dianggap tidak penting. Saat itulah Bu Nikmah masuk dan mulai membicarakan soal ruangan kantor milik Sun yang sebelumnya digunakan oleh guru sementara terdahulu. Sun pun heran dan makin terkejut ketika tahu bahwa guru sebelumnya itu ternyata juga bundir karena perundungan yang dialaminya. Sun lalu mencari tahu lebih jauh tentang hal ini, dan ia ketakutan setelah membaca apa yang ditemukannya. Saking takutnya, ia sampai tidak berani keluar dari kamar mandi. Nikmah pun meneleponnya, dan Sun mendengar suara ponselnya berdering di belakangnya. Sun pun keluar dan berkata, "Kamu kan tahu aku sedang di kamar mandi, jadi tidak bisa bicara. Lagi pula tadi aku sedang pakai earphone, menonton video sambil menenangkan pikiran." Nikmah tampak menyukai alasan itu dan berkata, "Baiklah, aku juga mau nonton nanti. Tapi sebelum itu coba lihat dulu video geng perundung ini." Dalam video itu mereka terlihat membentak seorang nenek tua yang berjualan makanan di jalan, lalu melempar makanannya ke tanah. Saat itulah pemimpin mereka, Han, masuk dan menaruh rokok ke dalam makanan, lalu memaksa si nenek memakannya. Tentu saja Han tidak mendapat hukuman apapun karena kekuasaan keluarganya. Nikmah lalu memberi Sun nasihat penting. Kalau ingin selamat di sekolah ini, jangan melihat, jangan mendengar, dan jangan bicara, urus saja dirinya sendiri. Jangan ikut campur urusan siapapun. Yang diperlukan darimu hanyalah berjalan menempel dinding. Bahkan kalau bisa membuat lubang di dinding lalu bersembunyi di dalamnya. Lanjut Nikmah. Sun pun heran dan bertanya, maksudnya dia juga merundung guru-guru, bukan cuma murid. Nikmah pun melanjutkan cerita tentang kejadian sebelumnya. Sayangnya guru sementara sebelum Sun bahkan tidak sempat pulang ke rumahnya. Ia langsung meninggal. Sun pun terdiam dan Nikmah berkata, "Dengarkan aku, lakukan apa yang kubilang. Kamu juga tidak akan mengajar di kelasnya, jadi lebih baik jauhi dia." Sun menjawab,
Anggap saja aku ini bisu dan buta, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara. Aku akan berjalan tanpa melihat ke depan, tidak mendengar siapapun, tidak menyapa selamat pagi bahkan pada tetangga sekalipun. Kau urus dirimu, aku urus diriku, tanpa bertegur sapa sekalipun. Sebenarnya, Sun bukanlah gadis lemah, manis, dan malang seperti yang terlihat di depan orang lain. Itu hanyalah topeng yang ia tunjukkan. Kenyataannya jauh berbeda. Ternyata ia sangat kuat dalam bertarung. Seorang ahli bela diri, mantan juara tinju dunia. Ia bukan gadis biasa seperti yang selama ini kita lihat. Kita melihatnya sedang berlatih dengan penuh amarah, mencoba melampiaskan semua energi negatifnya. Kekasihnya, sang polisi, pun datang. Sun berkata kepadanya, "Ada amarah dalam diriku. Aku ingin memukul seseorang tanpa menahannya lagi." Ia pun melampiaskan semua emosinya pada sang kekasih, memutar-mutarnya, mencekiknya, dan akhirnya melakukan jurus favoritnya, kuncian kaki di leher untuk menahannya, lalu membantingnya ke tanah. Setelah itu mereka duduk makan dan mengobrol bersama. Kekasihnya bertanya, "Kamu tidak suka pekerjaanmu sekarang? Kenapa mau jadi guru? Orang sepertimu dulu juara tinju dunia, terkenal di sekolahmu, bahkan sempat mengharumkan nama negara. Tinggal selangkah lagi menuju Olimpiade. Kenapa akhirnya malah jadi guru biasa seperti guru-guru lainnya?" Sun menjawab, "Bukan urusanmu. Aku tahu apa yang aku lakukan." Kekasihnya lalu bertanya soal ayahnya. Apakah beliau masih membantu anak-anak, mengantar pesanan, dan mengajarkan tinju pada orang-orang? Sun menjawab, "Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu apapun tentang dia." Terlihat kesal dan tidak ingin bertemu atau bahkan melihat wajahnya. Setelah itu, ia pergi bersama kekasihnya untuk membeli beberapa barang dan mendapati kekasihnya sedang memegang topeng kucing yang ia sukai. Lalu ia memakainya. Sun bertanya bagaimana penampilannya, dan kekasihnya menjawab bercanda, "Lucu, lebih bagus dari wajah aslimu. Pakai saja terus, supaya orang-orang tidak takut melihat wajahmu. Biar topeng ini jadi ciri khasmu." Setelah itu, saat berjalan di jalanan, Sun bertemu dengan nenek yang muncul di video perundungan tadi. Sayangnya, nenek itu masih duduk berjualan makanan di jalan seperti biasa, dalam keadaan menyedihkan. Tiba-tiba datang pemilik toko yang menyeretnya, mengusirnya dari depan tokonya dan berkata, "Cari tempat lain saja untuk duduk." Karena nenek itu berjualan makanan yang sama dengan restorannya, sehingga dianggap mengganggu usahanya. Nenek itu pun pergi, dan hal itu membuat hati Sun tidak tega. Ia lalu membeli semua makanan dari nenek tersebut. Saat itu si nenek berkata, "Cukup, nak, jangan berlebihan." Sepertinya Sun sudah terbiasa melakukan hal semacam ini, bahkan sebelum ia tahu apa yang menimpa dirinya sendiri, karena hatinya memang baik. Tanpa disadari, ada seorang murid dari sekolah bernama Jin yang berdiri jauh dan mengamati mereka. Keesokan harinya, Sun pergi ke sekolah, dan ternyata Jin adalah muridnya sendiri di kelasnya. Terlihat jelas bahwa ia anak yang malang, lesu, dan seperti sedang menanggung beban berat, meski Sun belum tahu apa masalahnya. Namun Sun tetap mengikuti nasihat Nikmah, berjalan seolah menutup mata dari segala hal. Ia melihat murid-muridnya berbuat salah, merokok, tapi ia tidak berkata apa-apa, hanya berkata dalam hati, "Begitu aku resmi diangkat, aku akan bicara dengan kalian semua. Aku akan mengajarkan kalian bahwa nilai dan akhlak yang kuajarkan ini bukan omong kosong. Aku akan mendidik kalian layaknya orang tua kalian yang tidak sempat mendidik kalian." Suatu hari, setelah Sun selesai mengajar dan sedang berjalan sendirian di sekolah, ia melihat seorang murid berlari melintas di depannya. Sayangnya, itu adalah Jin, murid yang selama ini diam-diam memperhatikannya dan sekelas dengannya, yang sudah 2 hari terlihat butuh bantuan. Namun Sun sayangnya kembali berpura-pura tidak melihat. Ia lalu melihat Han, sang pemimpin geng perundung, mendekati Jin, menutup wajahnya dengan kantong hitam, mendorongnya ke belakang, menendanginya, dan membantingnya ke dinding. Jin terjatuh, dan Sun pun merasa iba padanya.
memutuskan untuk melindunginya. Ia teringat lagi pesan Bu Nikmah, namun kali ini ia memutuskan tidak akan meninggalkannya begitu saja. Tapi begitu ia hendak masuk ke lorong, seorang murid lemah dan penakut yang duduk di lantai menatap ketakutan, menariknya dan berkata, "Jangan ikut campur. Kalau Han melihatmu, dia bisa saja mencelakaimu." Jin tidak akan kenapa-kenapa, karena dia dikenal sebagai pemuda kuat yang setiap hari latihan di Sasana, dan keluarganya orang-orang penting yang selalu menutupi semua kejahatan para perundung. Setelah itu Han mendatangi Jin dan berkata, "Pukulan tadi belum memuaskanku. Kalau kau berani bergerak lagi kali ini, akan kubunuh nenekmu." Jangan kaget pemirsa, ternyata nenek malang yang selama ini dirundung dan diambil makanannya adalah nenek Jin sendiri. Karena itulah Jin melihat Sun berdiri membantu neneknya waktu itu. Jin pun berhenti bergerak, ketakutan akan apa yang akan dilakukan Han padanya. Ia mendengar Han berkata bahwa kali ini ia akan menendang kepalanya sampai pecah. Tidak akan menyisakan satu bagian tubuhnya pun utuh kalau ia berani bergerak. Dan kali ini Han sendiri yang akan menghancurkan neneknya. Benar saja, Han berlari sekencang-kencangnya tanpa ampun, berniat menghabisi Jin. Tapi tiba-tiba Sun muncul, berjalan sambil berpura-pura menelepon, lalu memberikan pukulan telakasnya pada Han dengan sekuat tenaga. Ia berkata pelan, "Istirahatlah," hanya dalam hati, karena kalau ia mengatakannya di depan orang lain, ia bisa dianggap merundung balik. Di depan mereka, ia justru berpura-pura menenangkan Han dan berkata, "Ada apa nak? Kamu baik-baik saja? Perlu diperiksa atau tidak? Omong-omong, kantong ini buat apa? Kalian main petak umpet ya? Aku juga suka permainan ini sejak kecil. Kalian sudah kebesaran untuk main begitu. Hentikan permainan kalian." Lalu ia bertanya, "Dan ini siapa yang pakai kantong ini?" "Oh, Jin, kamu kan muridku di kelas. Seharusnya kamu murid yang baik dan punya akhlak. Jangan main-main begini. Ayo sayang, kembali ke kelasmu. Waktu istirahat sudah habis." Sun lalu berpamitan pada Han. "Maaf, tadi aku menabrakmu tanpa sengaja, dan benturannya membuatku sakit. Aku mau periksa dulu apakah aku terluka atau tidak. Kalau kamu mau, kamu bisa menemuiku di sana." Han pun kesal dan bertanya kepada anggota gengnya, "Siapa dia?" Salah satu dari mereka menjawab, "Itu guru sementara, Sun, yang menggantikan guru yang mati karena ulahmu." Si juru kamera yang ikut bersama mereka lantas tertawa dan berkata, "Sepertinya kita punya korban baru," sambil bersikap jahat padanya. Han pun makin kesal, memberinya pulpen mahal dan berkata, "Apa maksud omongan kau itu? Dengar baik-baik, tidak ada yang mati karena aku. Kalau kau bilang begitu lagi, kau yang akan jadi orang pertama yang mati." Tentu saja tidak ada kamera yang merekam semua ini, karena mereka selalu menutup-nutupinya. Sementara itu, murid lemah tadi, setelah melihat kejadian sebelumnya, bersemangat dan pergi menemui ayah Sun di restoran tempatnya bekerja, mencoba memintanya untuk mengajarinya tinju. Ternyata mereka berdua memang bekerja bersama, mengantar pesanan makanan. Ayah Sun pun memberinya nasihat tentang akhlak. "Nak, kamu harus jadi kuat dan menegakkan keadilan." Ia lalu bercerita tentang prestasinya, bahwa pada tahun 1990, ia memenangkan juara dunia tinju kelas terong. Membuat pemilik restoran menyahut, "Halah, bohong kau. Itu aku yang tanding melawanmu, dan aku menang atasmu hanya dalam 33 detik. Ayah Sun pun merasa malu di depan murid lemah itu, lalu buru-buru mengambil makanan dan berlari untuk mengantarkannya. Setelah itu kita melihat Jin mencoba mengakhiri hidupnya, tapi ia mengurungkan niatnya karena teringat neneknya yang tidak punya siapa-siapa lagi selain dirinya. Ia lalu berlatih tinju sampai tubuhnya terluka sendiri. Keesokan harinya, Jin berjalan di sekolah dengan wajah murung dan tertekan, terlihat tidak baik-baik saja. Sun melihatnya dan merasa iba. Ia berpikir untuk berbicara dengannya. Namun Jin sendiri yang memanggilnya lebih dulu dan berkata, "Aku butuh bantuanmu. Aku ingin kita melaporkan Han." Sun bertanya, "Kenapa tiba-tiba kau mengadu ke kepala sekolah?" Jin terkejut dan menjawab, "Aku sudah bilang ke semua orang, tapi mereka semua hanya mengingat bahwa mereka pernah menyuruhku pindah sekolah saja."
Tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Tidak ada yang memikirkan apa yang aku alami. Mereka semua takut pada Han dan keluarganya. Sun pun bingung dan takut kehilangan pekerjaannya. Tahu bahwa ia sebaiknya tidak ikut campur. Tapi Jin berkata, Han tidak akan mengampuniku. Dalam sedetik saja ia bisa membunuhku. Dan aku ingin hidup. Sun sendiri sampai kaget mendengarnya. Hingga tanpa sadar berkata, kenapa tidak kau saja yang pindah sekolah, biar semua orang tenang. Namun setelah itu ia sadar dengan apa yang baru saja ia ucapkan, bahwa Jin tidak salah apa-apa. Justru dialah yang seharusnya membantunya, bukan malah menyalahkannya. Ia pun meminta maaf. Tapi Jin tidak menyukai kata-katanya tadi. Ia marah dan menangis, berkata, aku tidak melakukan kesalahan apapun sampai harus meninggalkan sekolah ini. Yang bersalah itu yang seharusnya dihukum, bukan aku. Sun mencoba menenangkannya. Namun tiba-tiba datang salah satu anggota geng perundung yang memotret mereka berdua, lalu membawa foto itu kepada Han. Setelah itu Sun pergi menemui guru-guru lain dan mendapati mereka berkumpul, merayakan sesuatu dengan gembira. Ternyata orang tua Han mengirimkan kue tart untuk mengucapkan selamat karena sekolah mendapat gelar sekolah terbaik dalam pencegahan kekerasan, tanpa ada satupun keluhan yang masuk. Benar-benar seperti membunuh korban lalu berjalan di pemakamannya sendiri, si pembohong itu sama sekali tidak peduli meski harus membunuh 100 orang sekalipun. Sun pun ikut makan kue itu, sekadar agar tidak terlihat mencurigakan, sambil membatin bahwa semua guru sebenarnya tahu tapi memilih diam. Ia berkata pada dirinya sendiri, ini tidak akan menimpaku. Aku tidak akan menjadi pahlawan kesiangan dan melawan para perundung ini. Namun tiba-tiba ia teringat kata-kata ayahnya dulu saat ia kalah dalam pertandingan penting yang seharusnya membawanya ke Olimpiade. Ayahnya waktu itu membentaknya, mengatakan bahwa ia sudah bersalah dan menyia-nyiakan dirinya sendiri. Bahkan berkata bahwa Sun bukan lagi anaknya, karena anaknya sudah mati di atas ring. Rupanya ada rahasia besar dan berbahaya di balik semua ini, yang akan kita ketahui sebentar lagi. Karena itulah, keesokan harinya Sun kembali mendatangi Han, sang pemimpin perundung, mencoba berbicara dengannya secara sopan dan mengajarinya akhlak. Ia berkata, aku ingin bicara denganmu berdua saja. Han menjawab dengan nada menggoda, jadi cuma kita berdua, ditemani setan sebagai pihak ketiga. Sun berkata, itu tidak sopan dan bisa membuatmu bermasalah. Kalau ada yang tahu soal hubungan kita, kau bisa dijauhi. Han menjawab, omong kosong apa yang kau pikirkan, aku tidak pernah suka pengecut sepertimu. Aku cuma ingin tahu, apakah kau pernah mengalami kekerasan waktu kecil? Atau ada orang yang pernah merundungmu sampai kau jadi seperti ini? Sun menjawab, kau akan menjadikan aku murid pelajaran nilai dan akhlak segala? Kau tidak tahu siapa aku? Aku ini pemimpin. Sun menjawab, aku tahu, tapi aku yakin kau tidak bermaksud merundung teman sekelasmu. Aku yakin kau sebenarnya orang baik, saleh dan terhormat. Semua makian yang sebelumnya terlontar jadi tak berarti. Han malah menjadi murka mendengar Sun berterima kasih dan memujinya sebagai orang terhormat dan baik. Ia hampir saja memukulnya, tapi Sun sama sekali tidak takut, bahkan tidak berkedip. Sambil berjalan, Sun menemukan pengumuman dari komite pendidikan bahwa ada murid yang melaporkan seorang perundung besar, yaitu Han, di sekolah mereka, dan tidak ada satupun guru yang bertindak. Hal ini bisa membuat semua guru terkena sanksi. Ibu Han pun datang ke sekolah, seorang wanita yang tegas dan kejam, langsung menemui para guru dan mengadakan sidang disiplin. Ia berkata, kalian semua iri pada anakku karena dia kaya, dan kalian ingin menghancurkan reputasinya. Tapi siapapun yang melakukan ini, akulah yang akan menghancurkannya. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang menjawab. Pengacaranya lalu berkata bahwa perbuatan ini adalah pencemaran nama baik, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda jutaan. Bu Nikmah pun angkat bicara. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Sang pengacara menjawab, kau benar, itu akan memberi ruang untuk berdiskusi. Beritahu kami siapa yang melakukan ini, biar kami yang selesaikan, jangan khawatir. Kepala sekolah kemudian datang berbicara dengan Ibu Han.
yang memberinya pulpen mahal dan berkata, "Diskusi apa? Semua orang lengah. Tidak ada gunanya bicara begitu. Aku sendiri yang akan cari tahu siapa pelakunya dan membalasnya." Ia lalu mengancam Bu Nikmah, "Kau melaporkan anakku tahun lalu dan waktu itu aku sudah memaafkanmu. Kalau sekali lagi kau lakukan, akan kupecat kau, dan kau tidak akan pernah naik jabatan seumur hidupmu." Kini kita tahu alasan mengapa Nikmah begitu ketakutan dan selalu berjalan menempel dinding. Bahkan kepala sekolah sendiri diancam oleh Ibu Han, yang berkata bahwa kalau tidak diketahui siapa pelakunya, kepala sekolah juga tidak akan naik jabatan. Sekarang kita tahu betapa berkuasanya Han, semua orang takut padanya. Ibunya membayar jutaan untuk menutupi semua urusannya. Sementara itu, Sun sudah tahu bahwa Jinlah yang melaporkan Han karena ingin mendapatkan keadilan. Sun pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Jin. Ia berkata, "Akulah yang melaporkannya." Ibu Han pun merasa lega, lalu memaki-maki Sun dan memerintahkan kepala sekolah untuk memecatnya. Sun hanya bisa meminta maaf, tapi itu semua tidak berguna. Sampai Han sendiri yang datang menemui kepala sekolah dan berkata, "Jangan pecat dia, biarkan Sun tetap di posisinya. Aku ingin merundungnya sedikit dulu. Dia harus menerima balasan karena berani menghalangi jalanku dan mencoba merusak kesenanganku. Dia harus merasakan sendiri apa yang dirasakan murid-murid yang selama ini kurundung." Terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang menikmati menyiksa orang lain. Ibu Han yang kejam itu mencoba membujuk, "Sudahlah nak, biarkan saja Sun dipecat." Tapi Han hanya menatapnya sampai ia terdiam, menunjukkan kepribadiannya yang kuat, yang mengendalikan segalanya. Setelah itu, Sun pergi dengan perasaan tertekan, kesal pada dunia, dan muak. Ia bertemu Han dan gengnya yang masuk ke restoran tempatnya bekerja. Han bertanya, "Kau sudah dapat apa dari hidup ini?" Sun menjawab, "Kenapa kau tanya begitu? Bukannya kau yang membayar untuk Jin, atau jangan-jangan kalian berdua ada hubungan?" Han lalu menunjukkan foto mereka berdua bersama, mengancam akan memerasnya dan merusak reputasinya di sekolah. Sun mencoba pergi, tapi Han menariknya dan mendudukannya di pangkuannya, terus menggodanya dan memuji kecantikan matanya, sambil menyuruh teman-temannya memotret mereka untuk semakin memancing amarahnya. Sun akhirnya pergi. Han menasihatinya untuk menuruti kata-katanya agar bisa menjadi guru, tetap seperti impiannya. Karena siapapun yang tidak menuruti perkataannya, hidupnya akan jadi neraka. Sun menyindir Han lalu pergi dalam keadaan tertekan. Dunia terasa berputar. Ia berpikir, bagaimana bisa segelintir perundung busuk memperlakukannya sampai seperti ini. Di jalan, ia bertabrakan dengan seorang pria kasar yang tidak sopan. Sun meminta maaf, tapi alih-alih membiarkannya pergi, pria itu malah memutuskan untuk mengganggunya, memukulnya tanpa peduli dia perempuan atau bukan. Sun tetap diam, tidak melawan. Pria itu makin geram dan terus memukulinya, mengira ia bisa merendahkannya begitu saja. Namun saat itu, yang terlintas di benak Sun hanyalah perundungan yang ia dan Jin alami, dan ia merasa bersalah karena tidak membela diri sejak awal. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua ini, membela dirinya sendiri, memberi pelajaran pada pria kasar itu sampai ia tumbang di sampingnya. Dan seperti yang kita tahu, ia pun melakukan jurus favoritnya, kuncian kaki di leher, yang membuat pria itu benar-benar tak berdaya. Sementara itu, ia kembali teringat pada geng perundung, yang saat itu sedang bertanding basket melawan sekolah lain. Terjadi perselisihan dan mereka pun bentrok. Han, yang memang ahli bela diri, mampu melawan 100 orang sendirian. Murid lemah itu kebetulan sedang mengantarkan makanan untuk mereka, dan ketika melihat mereka berkelahi, ia bersembunyi. Ia melihat Han memukuli murid-murid lain, berkata, "Kalau sudah salah, kalian harus bertanggung jawab." Saat itulah Sun sampai di tempat itu, mendengar reputasinya. Ia berkata, "Kau benar," sambil mengenakan topeng kucingnya supaya tidak ada yang tahu identitas aslinya. Ia berlari, melompat menendang Han tepat di wajahnya. Han bertanya, "Kau siapa?" Mengira lawannya adalah laki-laki, sebab siapa yang bisa menjatuhkan pemimpin perundung sekaligus.
Sun hanya menjawab, "Meong." Han bertanya, "Apa? Meong? Kau kucing?" Sun pun langsung menyerang bertubi-tubi, melampiaskan semua amarahnya, bersumpah akan mendidiknya habis-habisan. Semua anak buah Han hanya duduk menonton dengan senang. Akhirnya ada yang berani mempermalukan pemimpin mereka. Han mencoba mempertahankan harga dirinya dan balik menyerang, tapi Sun menyambutnya dengan pukulan tinju yang membuatnya babak belur, sampai tidak sadarkan diri. Ia lalu kembali melakukan jurus favoritnya, kuncian kaki di leher. Saat itulah kekasihnya, sang polisi, tiba di lokasi. Semua murid berlarian dan Sun pun ikut berlari pergi untuk beristirahat, merasa puas karena akhirnya bisa membalas dan melampiaskan kemarahannya. Murid lemah yang selalu mengamatinya melihat semua kejadian ini, dan dialah yang melaporkan kejadian itu ke polisi. Ia senang bukan hanya karena gurunya membalaskan haknya, tapi juga hak semua orang yang pernah dizalimi, semua murid yang dirundung oleh Han. Keesokan harinya di sekolah, semua murid tahu bahwa ada orang bertopeng kucing yang menghajar Han. Semua guru pun bergembira. Sun Sang, malaikat tak bersalah, masuk, berpura-pura terkejut dengan kejadian itu, lalu pergi meletakkan bunga di meja kerja guru sebelumnya sebagai penghormatan bagi guru yang meninggal karena ulah Han. Ia berkata, "Aku akan membalaskan hakmu." Bu Nikmah yang melihatnya jadi curiga dan enggan berbicara dengannya. Sun lalu pergi ke kelas Han, mendapati papan tulisnya rusak karena para murid menggambar wajah kucing di sana. Teman-teman Han berusaha keras mencari tahu siapa pelakunya. Bu Nikmah berkata, "Sudahlah, ini tidak sepadan. Kita ganti saja papannya dan kalian diam serta dengarkan." Han pun murka, tatapannya membuat semua orang ketakutan. Ia pergi mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh, dipenuhi amarah yang belum pernah ia rasakan. Baru kali ini ada orang yang berani merundungnya. Ia menahan teman-temannya, memukuli mereka, membuat mereka takut padanya. Mereka berkata, "Bukankah kami ini di pihakmu yang selalu merundung orang lain? Bagaimana kalau kita cari sasaran baru, misalnya merundung jin lagi?" Han pun senang mendengarnya. Semua orang jadi ketakutan padanya, mengikuti di belakangnya karena takut diinjak-injak, sebab ia tidak akan mengampuni siapapun. Mereka pun sepakat berprinsip, "Ikuti barisanku demi keselamatanmu sendiri." Lalu mereka semua pergi mendatangi jin, melucuti pakaiannya dan memakaikan kantong sobek di kepalanya, memaksanya menuruni tangga secepat mungkin tanpa bisa melihat, dengan ancaman kalau ia tidak berhasil turun tepat waktu, neneknya akan mati. Mereka melakukan semua ini sambil merekamnya, dan lagi-lagi si juru kamera yang mengabadikannya. Han senang melihat hasil rekaman itu, lalu mengirimkannya ke seorang temannya untuk diedit dan disebarkan, agar orang-orang gila sepertinya bisa menikmatinya. Jin lari menuju restoran ayam dan murid lemah yang kebetulan ada di sana langsung tahu apa yang terjadi begitu melihatnya, lalu berlari mencari Sun. Ia mendapati Sun sedang membakar topeng kucingnya. Setelah kekasihnya mengetahui identitasnya dan berkata bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Itu namanya main hakim sendiri. Dan sebagai polisi, ia tidak ingin suatu hari harus menangkap kekasihnya sendiri. Namun murid lemah itu mengejarnya dan berkata, "Kau pahlawanku, aku tahu kau yang menghajar Han. Pakai lagi topengmu, ambil kembali hak kita, kami semua di pihakmu." Ia lalu bercerita bahwa dialah yang melaporkan ke polisi dan menyebarkan kabar di sekolah bahwa si kucing itu sebenarnya laki-laki, demi melindungi Sun. Sun pun ingin melindungi jin juga setelah kejadian yang menimpanya. Murid lemah itu memberitahunya lokasi para perundung berada. Sun pun pergi ke sana dan berkata, "Hei, kalian sampah busuk. Siapa hari ini yang mau kuinjak?" "Meong." Han menjawab, "Ini dia Meong yang aku tunggu-tunggu. Ayo, aku juga siap membalas dendam bertahun-tahun." Ia menyerang Sun, terus memukulinya bertubi-tubi tanpa ampun sedikit pun. Ia lalu mengangkat Sun dan membantingnya ke meja hingga hancur. Sun bangkit dan memberinya satu tamparan meong di wajahnya, membuatnya terpental jauh. Han masih menganggapnya lemah dan tidak akan sanggup melawannya, tidak menyadari bahwa kalau Sun melakukan jurus kuncian kaki di leher, ia bisa mengakhiri perlawanannya seketika.
Namun yang justru menyelamatkan Han dari tangan Sun adalah Jin, yang datang di waktu yang tidak tepat membawa pisau, berniat menghabisi Han. Sun ketakutan kalau masa depan Jin akan hancur. Ia pun melompat menghalanginya dan menerima luka itu sendiri di lengannya, demi menyelamatkan Han dari kematian. Jin sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan, sementara si juru kamera hanya sibuk merekam momen itu. Untungnya pemilik restoran datang tepat waktu, karena ia sedang mengejar Jin, dan segera membawanya ke rumah sakit. Sun pun kabur menuju rumah sakit yang sama untuk menjahit luka di lengannya. Mereka semua datang menjenguknya, termasuk kekasihnya. Sun meminta mereka untuk tidak melaporkan kejadian ini ke polisi supaya Jin tidak kena masalah. Kekasihnya berkata, "Aku ini polisi loh." Sementara itu, ayah Sun merasa kesal terhadap para perundung dan memutuskan untuk membalaskan dendam anaknya yang selama ini terlupakan. Ia memakai topeng dan mendatangi geng perundung, berkata, "Apa yang terjadi sebelumnya sudah berlalu, mulai sekarang akulah yang akan mendidik kalian. Kami ini terorganisir, aku anggota baru, dan kalau kalian ini geng serigala, maka kamilah pemburunya." Ia lalu memberi Han pukulan telak dan berkata, "Tutup lukamu dan tidurlah. Akulah serigala sesungguhnya, dan siapapun yang menghalangi jalanku pantas mendapat siksaan." Setelah itu, ayah Sun langsung pergi ke rumah sakit yang sama. Sun melihatnya saat sedang keluar, dan begitu tahu apa yang baru saja ayahnya lakukan, ia langsung marah padanya. Ayahnya berusaha mendekatinya untuk mengantar pulang, tapi Sun menolak. Saat itu muncul Bu Nikmah yang keluar dari lift, bertanya sedang apa Sun di sana. Sun buru-buru pergi menghampiri ayahnya, menyembunyikan lukanya. "Ayahku sedang tidak enak badan, aku kesini untuk memeriksanya," jawab Sun. Nikmah pun terpesona melihat wajah tampan ayah Sun. Ternyata dialah pria idaman yang selalu ia impikan. Sun bertanya lagi kepada Nikmah, "Kau kesini mau apa?" Nikmah menjawab, "Kakakku baru melahirkan, aku menjenguknya. Sedangkan aku sendiri tidak punya suami, tidak punya kekasih, tidak ada yang memedulikanku." Ayah Sun menyahut, "Aku juga sendirian sebenarnya." Nikmah menjawab, "Nah, itu tepat sekali yang aku maksud." Sun pun langsung memotong momen romantis itu, membawa ayahnya pergi. Di dalam mobil, Sun tertidur di jok belakang dan menolak untuk bicara dengan ayahnya. Sang ayah pun akhirnya bercerita tentang rahasia yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan, tentang pertandingan final yang kalah dulu, pertandingan yang seharusnya membawa Sun masuk ke Olimpiade. Sun waktu itu akan menjadi juara tinju termuda yang mewakili negaranya di Olimpiade, karena sejak kecil ia sudah menjadi petinju profesional. Pada momen terakhir, saat ia tinggal selangkah lagi untuk mengalahkan lawannya, ia justru berhenti bertarung dan hanya bertahan. Lawannya pun menang dan melaju ke babak berikutnya. Waktu itu ayahnya lah yang menjadi pelatihnya, dan impiannya adalah melihat anaknya menjadi juara yang mengharumkan nama negara. Namun Sun mengecewakannya. Ketika ayahnya bertanya mengapa ia kalah, Sun menjawab bahwa lawan dan pelatih lawannya mendatanginya sebelum pertandingan, memberinya uang agar ia sengaja kalah, dan mengancam bahwa rumah mereka akan disita. Karena itulah ia memutuskan untuk menerima uang itu, demi melunasi utang ayahnya dan mempertahankan rumah mereka. Karena ibunya sudah meninggal, dan mereka berdua hanya punya satu sama lain. Ayahnya pun marah padanya, berkata, "Anakku sudah mati di atas ring. Sejak kau memutuskan untuk menyerah pada impianmu sendiri, semua itu demi apa? Hanya demi sedikit uang." Sun akhirnya menangis sendirian. Kembali ke masa kini, kita melihat ayah Sun menangis dan meminta maaf padanya, berkata, "Waktu itu aku merasa tidak berdaya, aku merasa telah menghalangimu meraih impianmu, membuatmu kehilangan masa depan demi diriku. Karena itu aku marah dan berkata kasar padamu. Padahal sesulit apapun hidup, seharusnya seorang ayahlah yang berkorban untuk anaknya, bukan anak yang berkorban demi ayahnya." Sun pun duduk di sampingnya mendengarkan semua penjelasannya dan akhirnya memaafkannya. Mereka berdua menangis bersama. Keesokan harinya Han datang ke sekolah dan memutuskan untuk memeriksa lengan semua murid, mencari tahu siapa si kucing itu.
Ketika salah satu murid perempuan menolak, Han menarik rambutnya, membantingnya ke lantai, menyeretnya di lantai sekolah. Tidak ada yang berani menghalanginya atau mempertanyakan tindakannya. Dan seperti biasa, ia menginjak-injak murid-murid di bawah kakinya. Saat itu, Sun tiba di sekolah dan bertemu Bu Nikmah, yang gembira memberitahunya bahwa hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum ia resmi diangkat. Sun pun senang. Tiba-tiba ada murid yang hampir menabraknya, tapi ia berhasil menghindar dan menangkap tangannya dengan gerakan sigap. Han melihat kejadian itu, dan hampir saja ia menyadari siapa si kucing sebenarnya. Ia terkejut melihat gerakan Sun barusan, menyadari bahwa yang selama ini menghajarnya bukan kucing jantan, melainkan seorang wanita. Sun pun masuk ke kantornya, hendak memberitahu kekasihnya soal kabar itu, tapi tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya. Ia mengunci pintu, tapi ternyata Han sudah menahannya di sana. Han berkata, "Aku menangkapmu, kucing. Bersiaplah untuk kubunuh di sini, tapi itu tidak akan seru." Ia lalu menutup kepala Sun dengan kantong coklat, hendak menikmati momen menyiksanya. Namun ia melihat poster festival perayaan tahunan di sampingnya, dan agar lebih puas ia berkata, "Kita akan bertanding tinju berdua saat hari festival nanti, dan salah satu dari kita harus mati. Saat itulah identitasmu sebagai si kucing akan terbongkar. Kalau kau tidak setuju, video jin dengan pisau itu akan kusebarkan kemana-mana, dan kau tahu itu cukup untuk memenjarakannya dan menghancurkan hidup serta masa depannya." Sun pun heran dengan sikapnya dan bertanya, "Apa kau tidak punya perasaan sama sekali?" Han menjawab, "Tidak." Bu Nikmah kebetulan mendengar semua yang terjadi pada temannya itu, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana membantunya. Sun pun pergi dengan perasaan kesal menuju kelasnya. Ia mendapati Jin tidak ada. Ternyata ia sudah mengajukan permohonan pindah sekolah. Sun pun pergi ke rumahnya dan bertemu neneknya. Nenek itu senang mengetahui bahwa Sun adalah guru cucunya. Merasa lega ada orang baik seperti dia di dekat cucunya. Ia memberi Sun makanan dan memohon agar Sun menyelamatkan serta melindungi cucunya, karena ia sendiri sudah tua dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara kondisi Jin makin memburuk dan kejiwaannya hancur. Sun pun naik ke atap, mendapati Jin sedang berdiri di pinggir hendak melompat. Jin berkata, "Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku tidak pantas mendapat semua ini." Ketika Sun bertanya mengapa semua ini terjadi padanya, Jin menjawab bahwa Han bilang ia melakukannya demi kesenangan, demi merendahkan seseorang, supaya si iblis itu bisa puas. Jin pun mencoba melompat, tapi Sun berhasil menangkapnya, khawatir akan keselamatannya. Sun teringat kembali ke masa lalu, saat para perundung dulu merundung nenek Jin dan merekamnya. Jin datang membelanya, memeluknya karena khawatir. Para perundung pun malah memukuli Jin sampai ia meminta ampun dan memohon kepada Han untuk membiarkan neneknya. Han akhirnya memutuskan untuk menjadikan Jin sebagai sasaran hiburannya, menggantikan sang nenek, agar Jin sendiri yang menjadi korban perundungannya, dan mengancam bahwa kalau Jin tidak menurut, hal buruk akan menimpa neneknya. Waktu itu, sebenarnya murid lemah itulah yang menjadi sasaran sebelumnya, tapi begitu Jin datang, ia melepaskan murid lemah itu dari posisinya, sehingga sekarang murid lemah itu ingin membalas dendam dan mendukung Sun di belakangnya. Jin akhirnya tersadar dari lamunannya, mendapati Sun berdiri di sampingnya. Ia merasa bersalah karena mencoba membunuh seseorang, meski Han memang iblis di dalam dirinya. Sun memeluk Jin, menenangkannya dan meyakinkannya bahwa ia tidak bersalah, ia hanya membela neneknya dan dirinya sendiri. Sun berkata, "Kita akan membalas hak kita bersama-sama. Pastikan kau hadir di festival nanti, karena kau akan melihat balasannya." Keesokan harinya, saat festival tiba, murid lemah itu ikut mendukung Sun, membagikan topeng kucing ke seluruh murid, membuat Sun makin populer dan disukai semua orang. Hal ini mudah, karena semua orang memang membenci Han. Sun datang dan senang melihat dukungan itu, merasa didukung penuh karena murid lemah itu merasakan apa yang dulu Jin rasakan. Ia bahagia dengan dukungan itu, lalu pergi menghadiri festival, bimbang apakah harus menghadapi Han atau tidak.
ia mendapati semua orang menantikan kemunculannya. Bahkan Nikmah yang sudah tahu kebenarannya juga ingin Sun tampil demi mendapatkan haknya. Ia percaya penuh pada Sun. Sun merasa ada yang menariknya. Ketika ia membuka wajahnya sendiri, ia teringat pada dirinya semasa kecil. Gadis kuat yang selalu melawan orang-orang jahat dan curang. Ia pun memutuskan untuk ikut bertanding, memakai topeng dan kostumnya. Ia bertemu Jin secara langsung, yang langsung memeluknya begitu sadar bahwa dia adalah Sun. Jin pun masuk untuk menonton pertandingannya dengan gembira. Sun tampil dan semua orang mendukungnya. Han sudah menunggunya, berniat curang dan menghabisinya. Ia berkata bahwa hari ini identitasnya akan terbongkar dan ia akan mengakhirinya. Sun menjawab, "Diam saja seperti biasa. Hari ini aku akan mengajarimu sopan santun. Aku akan membuatmu tahu apa itu akhlak seorang perundung. Tutup saja lukamu dan tidur lagi nanti. Semua akan baik-baik saja. Aku akan membuatmu meminta maaf pada Jin. Hari ini kau akan merasakan penghinaan yang selama ini kau rasakan pada semua murid. Aku akan menghancurkanmu di depan matamu sendiri, tidak akan kuampuni." Han pun menyerang. Meski tampan, pukulannya kasar dan brutal. Memakai jurus bela dirinya, memukul dengan keras, membantingnya ke sudut ring, terus menyerang tanpa ampun. Ayah Sun ketakutan melihatnya, mencoba memanggil-manggil nama Sun, mengingatkannya untuk tetap sadar. Orang-orang berusaha menahan murid lemah yang panik, tapi ia berkata, "Aku percaya padanya." Han yang penuh amarah pun menampilkan sisi buasnya, sampai membuka penutup rambut Sun. Semua orang jadi tahu bahwa si kucing sebenarnya seorang perempuan, bukan laki-laki. Orang-orang mulai lebih bersimpati padanya, tapi Han tidak berbelas kasihan, terus membantingnya ke bawah dan memukulinya. Kali ini identitas wajahnya benar-benar akan terungkap. Sun menjauh darinya. Han terus menendang dan memukulinya tanpa henti. Sun melihat Jin yang cemas mengkhawatirkannya. Hal itu justru membuat tekadnya semakin kuat. Sun bangkit dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencengkeram lengan Han hingga hampir mematahkannya. Namun Han berhasil melepaskan diri. Meski kesakitan, Sun segera berlari, melompat dan menendangnya dengan tendangan legendaris, membantingnya ke tali ring, lalu berputar dan menendang untuk kedua kalinya tanpa memberi ampun. Semua orang terpukau, tidak percaya dengan apa yang Sun lakukan. Ia lantas memutuskan untuk melepas topengnya sepenuhnya. Nikmah berteriak melarangnya, tidak ingin Sun kehilangan pekerjaannya. Semua murid terkejut saat melihat wajah Sun, tidak percaya bahwa guru manis itu ternyata bukan gadis lugu seperti yang mereka kira. Semua orang mulai mendukungnya lebih keras lagi. Bahkan geng perundung sendiri, semua yang hadir ikut menikmati, ingin melihat Sun mempermalukan Han. Sun mengikat rambutnya, lalu memulai ronde baru. Ia menyerang, memukul mata Han, melompat ke atas bahunya, memukulnya hingga oleng. Han menyerang balik, tapi Sun memberinya pukulan telak yang membuatnya limbung, membuat wajahnya hancur. Ia lalu menghajarnya habis-habisan hingga terpental ke arah ayahnya. Kepala sekolah yang datang saat itu mencoba menghentikan pertarungan karena khawatir pada Han, tapi Nikmah mencegahnya. Sampai Han sendiri bangkit dan berkata, "Diam saja, kau tidak berhak ikut campur. Sekarang aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya dan aku akan menghabisinya. Ini pertandingan tinju resmi, jadi aku boleh membunuhnya." Ia pun menyerang Sun lagi, tapi Sun membalas dengan pukulan kanan lalu kiri sambil berkata, "Hei, kau lupa kalau kau ini pemimpin perundung? Biar kuingatkan, aku juga adalah ratu tinju." Ia memberi satu pukulan lagi yang membuat Han terpental ke pangkuan kepala sekolah. Sun terus menyerangnya, tapi Han berusaha curang dan menyerang balik ke wajahnya. Sun melompat, berputar, dan dengan satu tendangan membuat Han memuntahkan darah, benar-benar penuh darah di seluruh wajahnya, bahkan dari mulutnya. Ia menyerang sekali lagi, tidak berniat menyisakan satu bagian tubuh pun yang utuh, lalu membantingnya tepat di depan kaki Jin. Ia berkata pada Han, "Minta maaflah padanya, katakan kau menyesal." Han malah memaki Jin, tapi Jin hanya berkata,
"Sudahlah, terima saja apa yang akan menimpamu. Aku sendiri tidak mengharapkan permintaan maaf darimu. Kau sudah cukup terhina dan dipermalukan. Harga dirimu sudah diinjak-injak di depan semua orang, dan itu sudah cukup membalas semua yang kau lakukan diam-diam padaku. Karena meski kau iblis, kenyataannya kau hanya seorang pengecut." Jin pun berjalan pergi, dan Sun mengikutinya dari belakang. Han mencoba menyerangnya secara curang sekali lagi, tapi seperti yang kita tahu, jurus favorit Sun, kuncian kaki di leher, mengakhiri pertarungan itu dalam hitungan detik. Setelah itu, Sun dan Jin melaporkan Han ke polisi. Si juru kamera pun datang menyerahkan semua rekaman video yang ia miliki. Dan akhirnya, semua orang mengetahui bahwa Han merupakan penyebab peristiwa tragis yang menimpa guru sebelumnya. Bahkan si juru kamera memutuskan untuk memberikan kesaksian di pengadilan demi mengungkap kebenaran. Ia juga ingin terbebas dari pengaruh Han, karena Han dikenal sangat kejam dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Han akhirnya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sun dan Nikmah pun mengundurkan diri dari sekolah. Sun kembali menjalani hidupnya bersama ayahnya dengan bahagia. Sementara sang ayah tampaknya juga akan menemukan kebahagiaannya bersama wanita lain. Ia berencana menikah dengan Nikmah. Sun kemudian melamar pekerjaan baru. Saat menghadiri wawancara kerja, ia melihat seorang murid perempuan dari keluarga berada yang gemar, merendahkan orang lain sedang memarahi sopirnya karena tidak puas dengan cara mengemudinya. Sun pun memutuskan untuk mengajarinya tentang sopan santun. Tampaknya ia akan terus berusaha menghadapi para perundung, dan kita masih belum tahu apakah kisah ini akan berlanjut. Sun kemudian masuk ke ruang wawancara dan mendapati Nikmah kini telah menjadi kepala sekolah. Nikmah bertanya pelajaran apa yang ingin Sun ajarkan kepada murid-murid. Sun menjawab, "Nilai, akhlak, dan rasa hormat kepada sesama. Aku bahkan siap melakukan apapun demi mendampingi mereka belajar dan berkembang. Aku ingin membantu mereka menjadi murid-murid yang hebat."